Kita tinjau penanganan terbaru pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Eril Wiranata bersama juru kamera Muhammad Andika Pratama di Bandara Silangit Tapanuli Utara. Anda yang mengikuti agenda BNPB dalam beberapa hari ke belakang ini, Eril, sampai meninjau lokasi yang terpantau krusial dari dampak bencana ini, apa benang merahnya, apa tantangan yang dihadapi sejauh ini? Ya, Tifal dan saudara, memang di Sumatera Utara ini ada beberapa daerah yang cukup menjadi terdampak cukup parah. Salah satunya adalah Tapanuli Tengah. Lalu kemudian juga ada Sibolga yang dimana memang hingga saat ini masih terputus baik di jalur daratnya. Sehingga inilah menjadi tantangan terkait dengan pengiriman atau pendistribusian dari logistik baik makanan kemudian juga obat-obatan ke salah satu titik, yaitu adalah Sibolga, yang dimana memang jalur darat ini masih terputus hingga saat ini karena memang dari BNPB dengan beberapa pihak terkait seperti TNI, Polri, dan stakeholder ini sedang melakukan percepatan terkait dengan proses pembukaan jalur yang dimana hingga saat ini sudah terbuka hingga 30 km. Sebelumnya memang saya bersama dengan BNPB, tepatnya dari Kepala BNPB pun hadir melakukan peninjauan di daerah Tapanuli Tengah, yang dimana memang ini menjadi salah satu titik yang cukup terdampak cukup besar, Tifal dan saudara, yang dimana memang cukup banyak dari korban. Dan saya meninjau di salah satu titik evakuasi yang berada di pengungsian, yaitu adalah Gor Pandan yang berada di Tapanuli Tengah, yang dimana memang di Gor Pandan tersebut pada saat malam hari ini dihuni sebanyak ribuan lebih pengungsi karena mereka mengaku dari rumah mereka pun terdampak banjir. Dan selain itu juga mereka mengatakan bahwa sulitnya komunikasi karena memang terputusnya jaringan. Selain itu juga adanya kesulitan air bersih, yang dimana memang akibat dari longsor yang terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi. Dan dalam hal ini juga dari BNPB pun terus melakukan operasi modifikasi cuaca, tentu saja untuk membantu dari baik proses perbaikan hingga pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Sumatera Utara sendiri dikatakan hingga saat ini sudah ada 166 dari korban jiwa, yang dimana memang ini angka masih dinamis. Dan selain itu juga masih dilakukan pencarian kepada beberapa orang yang masih dinyatakan hilang di Sumatera Utara. Namun memang dikatakan untuk area yang terdampak cukup parah ini berada di area Tapanuli Tengah yang terkena dampaknya cukup parah. Selain itu juga Sibolga ini memang untuk jalur darat masih tertutup, Tifal, namun memang dari BNPB bersama dengan stakeholder baik dari TNI dan beberapa pihak terkait melakukan pendistribusian melalui jalur udara inilah yang dilakukan untuk pemberian mendukung support dari warga yang terdampak, Tifal, yang dimana memang selain itu juga dikatakan bahwa besok ini akan ada dari bantuan TNI Angkatan Laut yang akan bersandar di daerah Sibolga, tentu saja ini untuk mengirimkan logistik bersama dengan BNPB ini untuk mendistribusikan, Tifal, baik makanan, obat, serta bantuan-bantuan lain yang dimana memang ini dibutuhkan bagi warga. Mereka mengatakan masih membutuhkan, yang dimana dari BNPB pun mengirimkan bantuan jaringan internet. Dan selain itu juga bantuan dari Presiden pun ini didistribusikan ke daerah-daerah rawan, Tifal. Ada kemungkinan tidak untuk menambah armada udara atau hal-hal lain untuk bisa mempermudah proses distribusi bantuan ini, mengingat kondisinya masih terputus akses jalan via daratnya begitu? Ya, Tifal dan saudara, bahwa memang dari BNPB pun kemudian juga dari TNI Angkatan Udara dan polisi pun melakukan pendistribusian yang dimana dilakukan secara udara, di mana dari BNPB pun mengerahkan pesawat karavan miliknya, lalu kemudian juga ada helikopter tentu saja untuk mengirimkan bantuan distribusi melalui udara. Dan selain itu juga dibantu oleh TNI dan beberapa pihak terkait lainnya, karena memang untuk udara ini juga dilakukan dalam beberapa sorti sehingga agar dari bantuan tersebut dapat mencakup ke seluruh daerah-daerah yang dibutuhkan. Memang dikatakan masih ada beberapa titik yang terisolir, namun hingga saat ini masih diupayakan untuk menembus dari jalur darat, karena memang jalur darat ini menjadi salah satu titik utama, Tifal, sehingga untuk pemberian bantuan ini dapat efektif, karena memang alur yang dilakukan adalah dari pesawat kargo datang menuju dari Bandara Silangit, kemudian dari Bandara Silangit lah dibawa menggunakan karavan ataupun helikopter menuju bandara yang ataupun airstrip yang dekat dari titik-titik tersebut, lalu kemudian akan disebar distribusi tersebut, yang dimana memang tidak hanya untuk bantuan makanan, kemudian juga pakaian, obat-obatan, melainkan juga untuk jaringan, karena mereka mengatakan bahwa sulit untuk berkomunikasi. Hal inilah yang diutamakan untuk membantu mendukung dari masyarakat yang dilakukan oleh BNPB dan pihak terkait. Tifal. Bantuan harus segera disalurkan, tapi di sisi lain masalah keselamatan saat proses distribusi ini juga penting untuk dicermati. Eril, terima kasih.